Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nana Noviana dengan NPM 0227231186. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas topik mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Dr. Suwito SE MSc. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya bergantung pada kinerja internal bank-bank syariah itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran aktif dan sinergis dari berbagai lembaga dan industri pendukung. Ekosistem yang kuat dan saling mendukung menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Lembaga regulasi dan pengawasan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI memainkan peran krusial dalam menciptakan kerangka hukum dan pedoman operasional yang jelas dan konsisten. Regulasi yang komprehensif dan kondusif disertai pengawasan yang efektif menciptakan iklim investasi yang aman dan menarik bagi para pelaku usaha dan investor. Kejelasan regulasi terkait produk dan layanan perbankan syariah serta standar akuntansi dan audit syariah sangat penting dalam membangun kepercayaan publik dan menarik minat masyarakat untuk beralih ke perbankan syariah. Peran DSN MUI dalam memberikan fatwa dan sertifikat atas produk dan layanan perbankan syariah juga tak kalah pentingnya karena memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, peran lembaga pendukung. Pilar-pilar penting dalam pengembangan perbankan syariah. Lembaga pendukung perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Masing-masing memiliki peran yang signifikan dan saling melengkapi dalam membangun fondasi yang kuat bagi industri perbankan syariah. 1. Lembaga regulasi dan pengawasan. Menjamin integritas dan keberlanjutan. A. Bank Indonesia atau BI. BI berperan sebagai regulator ulama dalam sistem keuangan Indonesia termasuk perbankan syariah. Peran BI meliputi: yang pertama, menetapkan kebijakan moneter dan makroprudensial. BI memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan, termasuk perbankan syariah. Yang kedua, memfasilitasi akses perbankan syariah. BI menyediakan instrumen keuangan seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang dapat digunakan oleh bank syariah untuk menyimpan kelebihan likuiditasnya. Yang ketiga, mendorong inklusif keuangan. BI mendorong pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang dapat menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional. B. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur lembaga jasa keuangan termasuk bank syariah. Peran OJK meliputi: yang pertama, menetapkan standar dan peraturan. OJK menetapkan standar dan peraturan yang memastikan praktik perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap bank syariah. OJK melakukan pengawasan terhadap bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku,
serta menjaga stabilitas dan ketahanan sistem perbankan syariah. Yang ketiga, mendorong inovasi. OJK mendorong inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya saing industri perbankan syariah. C. Dewan Syariah Nasional atau DSN. DSN merupakan lembaga independen yang bertugas memberikan fatwa dan nasihat syariah kepada lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah. Peran DSN meliputi yang pertama, menetapkan standar syariah. DSN menetapkan standar syariah untuk produk dan layanan perbankan syariah, memastikan bahwa produk dan layanan tersebut sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua, memberikan fatwa. DSN memberikan fatwa atau atas produk dan layanan perbankan syariah yang diajukan oleh lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, melakukan edukasi dan sosialisasi. DSN melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip dan praktik perbankan syariah. Yang kedua, lembaga pendidikan dan pengembangan. Membangun SDM yang kompeten dan berintegritas. A. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia atau SDM yang kompeten di bidang perbankan syariah. Program studi perbankan syariah di berbagai universitas menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah. Yang pertama, menyiapkan kurikulum yang relevan. Perguruan tinggi mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri perbankan syariah, meliputi aspek syariah, manajemen keuangan, perbankan, dan teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengajaran. Perguruan tinggi meningkatkan kualitas pengajaran dengan melibatkan dosen yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang perbankan syariah. Yang ketiga, memfasilitasi penelitian dan pengembangan. Perguruan tinggi memfasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang perbankan syariah untuk menghasilkan inovasi dan solusi yang dapat meningkatkan daya saing industri perbankan syariah. B. Lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesional memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi para praktisi perbankan syariah sehingga meningkatkan kualitas dan profesionalitas mereka. Yang pertama, mengembangkan program pelatihan yang terstruktur. Lembaga sertifikasi profesional mengembangkan program pelatihan yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan industri perbankan syariah. Yang kedua, menetapkan standar kompetensi. Lembaga sertifikasi profesional menetapkan standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh para praktisi perbankan syariah. Yang ketiga, memberikan sertifikasi. Lembaga sertifikasi profesional memberikan sertifikasi kepada para praktisi perbankan syariah yang telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Yang ketiga, lembaga promosi dan pengembangan meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat. A. Asosiasi Perbankan Syariah. Asosiasi Perbankan Syariah berperan dalam mempromosikan dan mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Asosiasi ini juga menjadi wadah bagi para pelaku industri untuk bertukar informasi, berbagi pengalaman, dan melakukan advokasi terkait pengembangan perbankan syariah. Yang pertama, mempromosikan perbankan syariah. Asosiasi Perbankan Syariah mempromosikan perbankan syariah kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan pameran. Yang kedua, membangun jaringan. Asosiasi Perbankan Syariah membangun jaringan dengan lembaga-lembaga terkait seperti pemerintah, regulator, dan perguruan tinggi.
Yang ketiga, melakukan advokasi. Asosiasi Perbankan Syariah melakukan advokasi untuk mendukung pengembangan perbankan syariah seperti mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah. B. Lembaga riset dan konsultasi. Lembaga riset dan konsultasi memberikan dukungan dalam pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, melakukan riset pasar. Lembaga riset dan konsultasi melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tren pasar yang dapat dipenuhi oleh produk dan layanan perbankan syariah. Yang kedua, mengembangkan produk dan layanan. Lembaga riset dan konsultasi membantu bank syariah dalam mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, memberikan konsultasi. Lembaga riset dan konsultasi memberikan konsultasi kepada bank syariah terkait strategi bisnis, manajemen risiko, dan pengembangan produk dan layanan. Selanjutnya, peran industri pendukung, menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perbankan syariah. Industri pendukung perbankan syariah berperan dalam menyediakan infrastruktur, teknologi, dan layanan yang dibutuhkan oleh bank syariah untuk beroperasi secara efektif dan efisien. Beberapa industri pendukung yang penting meliputi 1. Industri teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, membuka akses dan meningkatkan efisiensi. A. Perusahaan teknologi keuangan atau fintech. Fintech syariah menyediakan platform digital yang memfasilitasi transaksi keuangan berbasis syariah, seperti pembayaran digital, peer-to-peer lending, dan crowdfunding. Yang pertama, meningkatkan akses. Fintech syariah meningkatkan akses terhadap layanan keuangan syariah bagi masyarakat yang belum terlayani oleh bank syariah konvensional. Yang kedua, memudahkan transaksi. Fintech syariah mempermudah transaksi keuangan berbasis syariah dengan menyediakan platform yang mudah diakses dan digunakan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Fintech syariah meningkatkan efisiensi transaksi keuangan berbasis syariah dengan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi. B. Penyedia layanan teknologi informasi. Perusahaan penyedia layanan teknologi informasi menyediakan infrastruktur teknologi, perangkat lunak, dan layanan pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh bank syariah. Yang pertama, membangun infrastruktur IT yang handal. Perusahaan penyedia layanan TI membantu bank syariah membangun infrastruktur IT yang handal dan aman untuk mendukung operasional perbankan. Yang kedua, mengembangkan sistem informasi. Perusahaan penyedia layanan TI membantu bank syariah mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar perbankan syariah. Yang ketiga, memberikan dukungan teknis. Perusahaan penyedia layanan TI memberikan dukungan teknis kepada bank syariah untuk memastikan kelancaran operasional sistem informasi. Yang kedua, industri jasa profesional menjamin kualitas dan kepatuhan. A. Akuntan publik. Akuntan publik berperan dalam melakukan audit keuangan dan memastikan bahwa laporan keuangan bank syariah sesuai dengan standar akuntansi syariah. Yang pertama, menerapkan standar akuntansi syariah. Akuntan publik menerapkan standar akuntansi syariah dalam melakukan audit keuangan bank syariah. Yang kedua, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Akuntan publik memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah. Yang ketiga,
meningkatkan kepercayaan. Audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. B. Konsultan syariah. Konsultan syariah memberikan nasihat dan dukungan terkait aspek syariah dalam pengembangan produk dan layanan perbankan syariah. Yang pertama, menetapkan kepatuhan syariah. Konsultan syariah memastikan bahwa produk dan layanan perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, membantu pengembangan produk. Konsultan syariah membantu bank syariah dalam mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan edukasi. Konsultan syariah memberikan edukasi kepada karyawan bank syariah tentang prinsip-prinsip dan praktik perbankan syariah. Yang ketiga, industri halal. Membuka peluang bisnis dan meningkatkan daya saing. A. Industri makanan dan minuman halal. Industri makanan dan minuman halal menyediakan produk yang sesuai dengan standar halal, yang dapat dibiayai oleh bank syariah melalui pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah atau UKM. Yang kedua, meningkatkan permintaan. Industri makanan dan minuman halal meningkatkan permintaan terhadap produk halal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Yang ketiga, membuka peluang bisnis. Industri makanan dan minuman halal membuka peluang bisnis baru bagi UKM yang ingin mengembangkan bisnis halal. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Industri makanan dan minuman halal meningkatkan daya saing produk halal di pasar global. B. Industri fashion dan kosmetik halal. Industri fashion dan kosmetik halal juga dapat dibiayai oleh bank syariah yang mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan menciptakan lapangan kerja. Yang pertama, meningkatkan permintaan. Industri fashion dan kosmetik halal meningkatkan permintaan terhadap produk halal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Yang kedua, membuka peluang bisnis. Industri fashion dan kosmetik halal membuka peluang bisnis baru bagi UKM yang ingin mengembangkan bisnis halal. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Industri fashion dan kosmetik halal meningkatkan daya saing produk halal di pasar global. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil untuk mengembangkan perbankan syariah melalui peran lembaga dan industri yaitu dengan sinergi dan kolaborasi untuk masa depan perbankan syariah. Lembaga dan industri pendukung memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dukungan struktural, regulasi, edukasi, dan infrastruktur yang disediakan oleh lembaga dan industri pendukung menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan inovasi perbankan syariah. Keberhasilan pengembangan perbankan syariah di masa depan sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang kuat antara lembaga dan industri pendukung dengan bank syariah. Sinergi dan kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui yang pertama, peningkatan komunikasi dan koordinasi. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan industri pendukung dengan bank syariah untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kebutuhan dan tantangan industri perbankan syariah. Yang kedua, pengembangan program bersama. Mengembangkan program bersama untuk mendukung pengembangan bank syariah seperti program pelatihan, sertifikat, dan riset. Yang ketiga, advokasi bersama. Melakukan advokasi bersama untuk mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah.
Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, perbankan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan berperan penting dalam membangun ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Nah, itu dia kesimpulan yang dapat saya ambil. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.